Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Tak terkalahkan. Bab 331, Dewa Templar muncul lagi. Kaki Huang Xiaolong berhenti beberapa meter dari He Hui. Satu tangan terangkat dan daya hisap yang kuat menarik He Hui dari tanah. Melihat He Hui dengan dingin, Huang Xiaolong mengulangi dengan perlahan, surga di balik surga, gunung di balik gunung. Sebelumnya, dia telah memerintahkan Feng Yang untuk menahan diri sedikit, oleh karena itu, He Hui tidak mati di tempat tetapi sekali lagi, dia tidak jauh dari kematian. He Hui berusaha membuka matanya dengan lemah sambil terkekeh pelan, suaranya yang serak terdengar, bocah kecil, kau mati. Kultus Dewa Angin kita berada di bawah Dewa Templar, apakah kau tahu Dewa Templar? Dewa Templar adalah kekuatan terkuat di dunia roh bela diri kita. Menghancurkanmu dan setiap anggota klan keluargamu semudah meniup debu. Kultus Dewa Angin merupakan salah satu kekuatan lemah yang terjaring oleh Dewa Templar, dan He Hui hanyalah tokoh tak penting. Karena itu, ia tidak mengetahui adanya perselisihan hebat antara Huang Xiaolong dan Dewa Templar. He Hui mengira Huang Xiaolong tidak mempunyai gambaran apapun tentang eksistensi transenden Dewa Templar, itulah sebabnya dia sengaja membesar-besarkan kekuatannya yang mengerikan di bagian akhir. Huang Xiaolong terkekeh mendengar perkataan He Hui, tetapi dia tidak menyangka kalau kultus Dewa Angin ini ternyata merupakan bagian yang keluar dari Dewa Templar. Oh gelombang, menghancurkan keluarga dan klanku tidak ada bedanya dengan meniupkan debu kepada mereka. Huang Xiaolong tertawa. Sikap He Hui berubah sombong, aku tahu mungkin kau tidak percaya, tapi... Suaranya terhenti di sini, tiba-tiba berhenti. Matanya menunduk untuk melihat dadanya meledak dengan satu serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong hanya melemparkan tubuh He Hui ke samping, jatuh ke sudut area eksekusi, lalu berjalan ke arah lukai sambil mengabaikan ekspresi terkejut di wajahnya. Ki pertempuran melilit telapak tangannya, lurus seperti pisau, memotong rantai yang mengikat tangan dan kaki lukai menjadi selusin bagian. Kemudian Huang Xiaolong mengeluarkan buah pengisi jiwa dari cincin Asura yang dikumpulkannya dari gua kultivasi Raja Hantu dan menyuruh lukai untuk membuka mulutnya, menelan dan memurnikannya. Laut Qi dan meridian lukai yang lumpuh tidak luput dari pandangan Huang Xiaolong. Manfaat buah pengisian jiwa ini sedikit lebih baik daripada rumput ungu 9 daun. Segera, semangat dan kemerahan kembali ke lukai yang berwajah pucat dan lemah. Kekuatannya kembali dan bahkan terus meningkat, menjadi lebih kuat. Ini, lukai sangat terkejut dengan hasil buah itu. Dia tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi, keheranan tergambar di wajahnya saat dia merasakan Laut Qi dan meridiannya pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, Qi pertempuran yang mengalir di Laut Qi dan meridiannya lebih kuat, lebih bertenaga. Beberapa saat yang lalu, dia berhasil menembus hingga ke pertengahan Orde ke-8 Hautian. Mata lukai berbinar-binar karena kegembiraan saat menatap Huang Xiaolong, tetapi saat dia ingin bertanya, Huang Xiaolong menghentikannya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kita bicarakan ini nanti. Selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Katanya sambil menunjuk Lu Jing di sampingnya. Lukai mengangguk. Lalu dia menatap Lu Jing. Melihat Lukai menatapnya, ketakutan dan kengerian melintas di matanya. Saat dia hendak melarikan diri dari tempat kejadian, Lukai melompat keluar, menghalangi jalan tepat di depan Lu Jing. Bunuh, aku perintahkan kalian untuk membunuhnya, bunuh mereka semua. Lu Jing berteriak panik kepada para pengawal istana di sekitarnya. Atas perintahnya, pengawal di samping Lu Jing mengayunkan pedangnya dan menyerang Lukai, namun, sebelum pengawal istana itu bisa menyerang, hantu raksasa Feng yang membuka mulutnya dan menghisapnya. Di depan mata Lu Jing yang ketakutan, semua pengawal istana di sekitarnya berubah menjadi mayat kering yang telah menjadi mumi. Para pengawal istana lainnya yang bersiap menyerang, tiba-tiba menghentikan aksi mereka saat menyaksikan hasil ini, menghirup napas dingin seraya menatap manusia, raksasa di samping Huang Xiaolong dengan waspada. Meskipun Lukai juga terkejut di dalam, ia pulih dengan cukup cepat, berkonsentrasi pada adiknya, Lu Jing. Lukai meninju tanpa berkata apa-apa lagi, menghantam dada Lu Jing. Tubuh Lu Jing terbalik karena berteriak, jatuh ke lantai persegi dari panggung. Lukai melompat turun dan sekali lagi mendekati Lu Jing. Barisan pengawal istana di sekitar alun-alun berdiri dan menonton, tidak ada satupun dari mereka yang berani maju untuk menghentikan Lukai. Kakak, jangan bunuh aku. Lu Jing bangkit dari tanah, mengawasi Lukai yang mendekat. Dia ketakutan, melambaikan tangannya dengan panik ke arah Lukai, aku tahu aku salah, aku mohon, jangan bunuh aku. Wajah Lukai dingin dan muram, tidak membunuhmu. Telapak tangan kirinya tegak, dan menebas dengan tegas. Lu Jing mencengkeram tenggorokannya, mulutnya menganga seperti ikan yang keluar dari air, wajahnya memerah. Sepanjang waktu, ketakutan tak pernah hilang dari matanya yang membelalak, bercampur dengan keputusasaan dan kemarahan. Salah satu tangannya menggapai-gapai, mencakar Lukai tetapi Lu Jing jatuh ke tanah setelah mengambil 2 langkah.
Tubuhnya berkedut sekali dan selamanya tetap diam sejak saat itu. Lukai menatap dingin ke arah jasadnya. Para pengawal istana di sekitarnya, serta rakyat jelata di kejauhan, terdiam melihat jasad Lu Jing. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berdiri di samping Lukai. Apa kabar? Lukai menggelengkan kepalanya, menghembuskan napas berat seakan semua bebannya bisa meninggalkannya dengan cara itu. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong tersenyum, aku sudah menyiapkan makanan dan minuman di restoran lezat, bagaimana kalau kita pergi minum? Lukai tertegun sejenak sebelum menyeringai, apakah ada anggur bulan salju? Huang Xiaolong mengangguk dengan tegas, ada anggur bulan salju. Ada makanan dan anggur, tentu saja aku harus pergi. Lukai tertawa. Beberapa saat kemudian, semua pengawal istana yang hadir di alun-alun menyaksikan Huang Xiaolong dan Lukai pergi dengan santai, tidak ada yang berani menolak atau menghentikan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk sampai di restoran lezat. Ketika bos restoran lezat itu melihat Huang Xiaolong kembali, bersama Lukai di sampingnya, dia bereaksi seperti seekor ayam kayu yang berdiri di tempat, tercengang untuk waktu yang sangat lama sebelum dia ingat untuk berlutut, memberi salam kepada Lukai. Setelah pemilik restoran berdiri, Huang Xiaolong memimpin jalan ke lantai pertama sambil bertanya, "Bos, hidangannya, apakah Anda sudah menghangatkannya?" Sebelum Huang Xiaolong pergi, dia secara khusus memerintahkan mereka untuk menghangatkan hidangan. Pemilik restoran itu memasang ekspresi canggung di wajahnya, tidak tahu bagaimana harus menjawab Huang Xiaolong karena dia tidak percaya sedetik pun kalau Huang Xiaolong akan mampu menyelamatkan Lukai, terlebih lagi dia akan kembali ke sini untuk makan kalau dia, entah bagaimana, berhasil. Oleh karena itu, dia tidak menjaga piringnya tetap hangat. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak mengerti melihat ekspresi menarik dari pemilik restoran itu? Dia tidak menyalahkan atau menegur masalah itu, berjalan ke meja yang sama seperti sebelumnya dengan Lukai. Meskipun pemilik restoran tidak menjaga hidangan Huang Xiaolong tetap hangat, dia juga tidak mengizinkan orang lain menggunakan meja atau mengambil makanan yang disajikan. Setelah duduk, dengan satu putaran tangannya, secercah api esensi sejati melayang di telapak tangan Huang Xiaolong. Dengan sapuan cepat ke anggur dan hidangan, gumpalan uap langsung memenuhi udara dengan aroma yang memikat. Pemilik restoran itu tertegun. Ia ragu-ragu sebelum berbicara, bangsawan muda Huang, Pangeran Lukai, para pengawal yang mengejar mungkin akan segera tiba di sini, bukan? Baginya, karena Huang Xiaolong berhasil menyelamatkan Pangeran Lukai, ia dan Pangeran Lukai harus melarikan diri sejauh mungkin dari kota kerajaan Luotong, semakin jauh semakin baik. Namun, kedua orang ini hanya ingin duduk di sini, minum anggur dan menikmati daging. Nanti kalau pemuja Dewa Angin dan pengawal istana mengejar mereka ke sini, apa yang akan mereka lakukan? Baik Huang Xiaolong maupun Lukai tertawa mendengar hal itu, membuat pemilik restoran merasa bingung dan bimbang. Huang Xiaolong berhenti tertawa dan berkata, "Baiklah, bos, kamu turun dulu, kami akan memanggilmu jika ada yang kami butuhkan." Melihat hal itu, pemilik restoran tidak berani lagi menyinggung masalah itu. Setelah memberi hormat dengan hormat, ia pamit. "Ayo, kita minum." Melihat pemilik restoran itu menghilang dari pandangan, Huang Xiaolong mengangkat cangkirnya dan mengetupkannya ke cangkir Lukai. Tak perlu dikatakan lagi, anggur bulan salju yang dipanaskan ulang menggunakan api saripati sejati terasa lebih nikmat dari biasanya. Anggur itu lembut di tenggorokan, dengan sedikit rasa hangat setelah rasa dingin di awal, memabukkan jiwa. Menyebutnya sebagai ambrosia para dewa adalah tepat. Namun di dunia ini, mungkin hanya Huang Xiaolong yang cukup boros untuk menggunakan api esensi sejati guna memanaskan kembali hidangan dan anggur. Sementara Huang Xiaolong dan Lukai menikmati makanan dan anggur di restoran lezat, 100 mil di luar kota kerajaan Luotong, di pegunungan kecil, berdiri beberapa istana. Istana-istana ini adalah markas utama kultus Dewa Angin yang dibangun di kerajaan Luotong. Pada saat ini, pemimpin sekte Dewa Angin berdiri di bawah podium dengan sikap hormat, sedangkan di kursi utama di aula duduk seorang pemuda berjubah putih, dengan mata biru dingin. Ada pola rahasia emas yang jelas di dahinya. Pemuda ini adalah orang yang sama yang membawa Lilu pergi ke kota kekaisaran Duanren bersama Limolin, Ao Baixue dari Dewa Templar. Saat itu beberapa tahun yang lalu, Ao Baixue telah menunjukkan kekuatan Saint Realm-nya dan melukai Huang Xiaolong dengan kekuatan itu.